Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Muhammad ibn Abdillah, la hawla wa la quwwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim. Bismillahirrahmanirrahim. Syahr Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Wa qala an-nabi sallallahu alaihi wasallam, al-jannatu mustaqatun ila arba'atin nafarin talil Qur'an wa hafidhil lisan wa mut'imul ji'an wa sami fi syahri Ramadan. Sadaqallah, sadaqa Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Ketua DKM beserta pengurus Masjid Jami'ul Hikmah rahimakumullah, juga para sesepuh, tokoh masyarakat, para alim ulama, para asatidz, para hujjah yang insyaallah diberikan berkah oleh Allah Subhanahu wa taala. Tentunya tidak bosan-bosannya kita selalu memanjatkan puja-puji serta syukur kepada Allah karena kita masih diberikan nikmat sehat wal afiat, nikmat panjang umur, terutama nikmat yang paling besar adalah nikmat iman. Nikmat kita bisa beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Mungkin saat ini ada saudara kita yang masih sibuk dengan aktivitas duniawinya sehingga tidak menyempatkan waktunya untuk taqarrub kepada Allah Subhanahu wa taala, karena memang ini adalah urusan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan dengan nikmat yang kita dapat ini kita bisa mempergunakannya di dalam ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam semoga terlimpah curahkan keharibaan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang kita harapkan syafaatnya. Hadirin jamaah rahimakumullah, tidak terasa sudah 1 minggu kita melaksanakan ibadah saum. Tentunya besok insyaallah hari yang ke-8. Semoga kita selalu diberikan kesehatan lahir dan batin oleh Allah Subhanahu wa taala, bisa melaksanakan ibadah puasa dengan baik, dengan maksimal, sehingga Ramadan ini lebih baik daripada Ramadan yang sudah kita lalui. Karena ini kesempatan yang sangat luar biasa yang kita dapat, dan termasuk terkabulnya doa kita di hadapan Allah. Karena sebelum Ramadan kita berdoa, Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa balighna Ramadan. Ya Allah, berikan keberkahan kepada kami pada bulan Rajab dan Sya'ban, sampaikan umur kami bertemu dengan Ramadan. Dan alhamdulillah sudah kita nikmati bersama. Jamaah rahimakumullah, Ramadan itu artinya adalah pembakar dosa. Bahkan ada ulama ya menjabarkan makna Ramadan, ro mim bo alif nun. Itu maknanya adalah, pertama ro-nya rahmatullah, yang kedua adalah mimnya adalah magfirah, bo-nya adalah domanun. Domanun itu artinya ada garansi dari Allah bahwa orang puasa dapat jaminan surganya Allah Subhanahu wa taala. Juga huruf yang keempatnya alif adalah ulfatun, artinya kelembutan. Bahwa bulan Ramadan ini bulan yang mana Allah ajarkan kita untuk senantiasa berakhlak kepada Allah, kepada Rasulullah, dan berakhlak kepada sesama makhluk Allah Subhanahu wa taala. Dan huruf yang terakhir dari Ramadan adalah nun. Nun itu pengertiannya adalah ni'mah. Jadi jamaah rahimakumullah, dari 5 huruf ini yang pertama adalah rahmatullah, bahwa bulan ini bulan yang dipenuhi rahmat dari Allah. Bisa kita rasakan dan kita saksikan bersama tanda bahwa di bulan Ramadan penuh dengan rahmatnya Allah. Alhamdulillah, di mana-mana yang namanya masjid, musola, sangat semangat umat muslim untuk menghidupkan Ramadan. Di antaranya yang namanya masjid, musola, tarawih, luar biasa jamaah rahimakumullah di bulan Ramadan ini antusiasnya.
Kita sih berharap bagaimana kebiasaan yang baik di Ramadan ini kita bawa setelah Ramadan. Bisa kita bayangkan bagaimana kalau setiap hari sholat isya-nya di luar Ramadan seperti yang saat ini kita nikmati bersama. Ya, jamaah rahimakumullah. Sehingga kalau masjid musola banyak umat Islam bersama-sama mau memakmurkannya, maka bisa dipastikan lingkungan itu mendapatkan berkah dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi jamaah rahimakumullah, jadi ciri bagaimana Ramadan ini bulan penuh rahmat karena memang bisa kita rasakan di mana-mana masjid, musola ramai, ya, orang Islam pada melakukan ibadah, di antaranya mau menghidupkan daripada sholat sunat tarawih. Mudah-mudahan Masjid Jami Al-Hikmah ini sampai akhir Ramadan ramainya seperti ini ya, amin ya. Ya, ini kurang lebih ada sekitar 350 ada ya, ada lah. Sampai di luar-luar kan nggak kehitung, di luar nggak kehitung, luar biasa. Jadi memang alhamdulillah Al-Hikmah ini beda dari masjid yang lain hadirin. Jamaah rahimakumullah, juga di bulan Ramadan adalah bulan maghfirah, mimnya. Maghfirah itu adalah ampunan dari Allah. Orang yang dia mau taubat di bulan Ramadan, sebesar apapun dosanya akan diampuni sama Allah. Bahkan dalam suatu riwayat, di bulan Ramadan ini ampunan Allah terbuka 24 jam, siang dan malam. Makanya hadisnya, barang siapa yang puasa di bulan Ramadan iman dan ikhlas mengharapkan ridha Allah, ghufira lahu ma taqaddama min dzambi, Allah ampuni dosa yang telah lalu. Berarti ini siang hari. Malam harinya, wa man qama ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Barang siapa yang sholat tarawih iman dan ikhlas karena Allah, Allah akan ampuni dosa yang telah lalu. Jadi siang malam diampuni dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena yang namanya manusia pasti punya dosa. Ya jujur ibu-ibu, punya dosa enggak, Bu? Punya. Bapak-bapak? Punya. Termasuk Ustadz punya dosa, betul? Tuh kan dibetulin kan? Betul. Ya, jadi Ustadz juga punya dosa hadirin. Ya. Maka bagaimana dihadirkan Ramadan ini ya, sehingga dosa-dosa kita akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Terutama kita banyak istighfar di bulan Ramadan ini hadirin, ngebayangin dosa-dosa 11 bulan yang sudah kita lalui, supaya nanti selesai Ramadan seperti bayi yang baru lahir bersih. Karena memang syarat orang itu akan dapat ridhonya Allah kalau orang tadi dapat maghfirah dari Allah Subhanahu wa taala. Lalu selanjutnya adalah doa manun, maknanya bagaimana Allah Subhanahu wa taala menjamin orang yang puasa akan dapat sorga. Bahkan ada yang namanya sorga khusus bagi orang yang puasa, namanya Babu Royan. Ini spesial khusus bagi orang-orang yang puasa melalui namanya Babu Royan. Jadi orang yang nggak puasa nggak dapat hadir. Maka orang yang puasa ini khusus. Ya, maka hadirin jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Lalu huruf berikutnya adalah bagaimana di Ramadan itu ya ulfatun. Ada pendidikan yang luar biasa kita dapat di bulan Ramadan. Di antaranya kita berakhlak kepada Allah Subhanahu wa taala, bahwa alhamdulillah kita diberikan barokah umur, barokah kesehatan, barokah rezeki bisa menikmati puasa ini. Bisa kita rasakan jamaah rahimakumullah, di saat kita puasa menahan lapar dan haus. Begitu berharganya yang namanya air di saat waktu azan maghrib. Makanya di bulan Ramadan ada azan yang orang senang banget nunggunya, yaitu azan maghrib. Kalau azan zuhur agak sedikit ini, ngocok ini ya. Cepat banget nih masjid yang di sini ya. Orang-orang belum pada zuhur ya. Tapi giliran subuh, ya giliran maghrib jamaah rahimakumullah, ini masjid belum azan, oh dia melomer, ini lama banget ya azan di sini, bisa udah pada azan. Ya. Jadi jamaah rahimakumullah, ada azan di bulan Ramadan yang ditunggu, yang senang kalau udah ya ada suara azan, yaitu azan maghrib. Jamaah rahimakumullah, maka itu ada akhlak di dalamnya, akhlak kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita berdoa,
Maka doa bagaimana ya menikmati buka puasa. Allahumma laka sumtu abika amantu ala rizqi aftartu bi rahmatika arhamar rahimin. Ya Allah, aku puasa ini karenamu ya Allah. Enggak makan, enggak minum pagi hari, sore hari, ya sampai maghrib. Padahal di rumah ada makanan, tapi saya enggak berani makan karena saya benar-benar iman kepadamu ya Allah, berharap ridhamu ya Allah. Makanya puasa itu ibadah yang rahasia. Kalau mau enggak jujur, jamaah rahimakumullah, kita ngomong sama istri kita, percaya aja sama istri kita. Ya kan, sepi jam 9 perut nggak nahan hadirin. Lihat di kudung saji ada rendang sisa 2,5 potong hadirin. Iya, giliran sepi nggak ada siapa-siapa makan dia. Lah istrinya pulang dari pasar jam 10, ngelihat suaminya di pojok, Pak, ngelus-ngelus perut, diem aja. Kata bininya, emang kenapa Pak, romanya hari ini kok lemes banget begini? Emang kenapa? Dalam hatinya barusan ya makan tuh tadi habis nambah sepiring setengah, iya sama rendang 2 potong setengah. Iya, jadi romanya hari ini beda katanya. Jadi bedanya karena kenyang hadirin. Ya, maka ketika ditanya gimana Pak puasa hari ini, wah enak banget puasa ini, udah kagak terasa ini dia lapar, emang kagak lapar hadirin, mau habis makan. Ya, istri kita percaya kalau kita jamaah rahimakumullah ngomong sama suaminya, ya sama istrinya, suami tadi, bahwa saya puasa. Tapi Allah Subhanahu wa ta'ala mengetahui apa yang diperbuat oleh hambanya. Dia boleh bohong sama manusia, tapi Allah Subhanahu wa ta'ala tahu apa yang dilakukan oleh kita. Makanya ini akhlak kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, bahwa puasa ini karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Lalu huruf terakhir adalah bagaimana Ramadan adalah nikmah. Ini di bulan Ramadan, bulan penuh dengan nikmah hadirin. Macam-macam makanan ada di bulan Ramadan. Ya, itu kalau sore jamaah rahimakumullah, bapak-bapak jalan di seturut jalan tuh, itu orang jualan macam-macam semuanya laku semua, Pak. Laku semuanya. Maka ini ujian juga buat kita. Kadang-kala ada orang ya dari mulai pagi, dari mulai jam 8 hadirin, itu udah mulai ngumpulin makanan buat buka puasa. Dari jam 8 udah mulai nyicil satu-satu, beli es buah hadirin. Ya kelapa hijau, terus lagi bubur kacang hadirin, terus sampai lewat ke kebun orang. Ya Allah, ada pepaya jatuh dipungut juga hadirin. Iya, buat apa? Buat buka puasa. Ya kalau memang ini karangnya dia Pak, kebunnya dia nggak masalah. Ini kebun tetangga. Ya orangnya sepi katanya. Loh, ini juga mohon maaf ya Muraimah, udah terkotori kita nih puasa kita dengan hal yang tadi ngikutin nafsu. Makanya itulah bagaimana Ramadan bisa mengendalikan hawa nafsu, termasuk buka puasa Pak, jangan puasa ngancem. Itu mau orang buka doa mustajab udah ngeliatin kolak wae. Nah, kolak udah bentar lagi kolak, tenang itu kan tenang. Ya, jadi udah mantengin kolak hadirin. Ya Allah akbar, Allahu akbar, doa makan kolak hadirin jamaah rahimakumullah. Lupa tuh ada korma, padahal sunahnya korma dulu sebelum kolak Pak. Sunahnya ganjil. Bisa 1, bisa 3, bisa 5, bisa 7, bisa. Iya 9 bisa, semangkok bisa, boleh nggak apa-apa. Tuh begitu. Habis makan buka puasa hadirin, jangan lupa maghrib. Habis maghrib niatin tarawih. Terus kalau tarawih mohon maaf nggak usah ngelihat jadwal orang yang mau ceramah siapa, nggak usah. Ini kultumnya siapa nih? Ya lama dia mah lama. Iya. Imamnya siapa? Lama dia mah kalau imam. Iya. Semalam benar semalam. Saya udah pesen nih, semalam dipesan nih. Mau tarawih Pak sama jamaah dibisikin saya. Ya lama-lama ya, cepetin. Oke, saya mah Pak. Iya, makanya saya ini tarawih malam ini nggak lama saya Pak. Insya Allah nggak lama saya mah, nggak lama. Ya, tadinya mau rakaat pertama surah Al-Muluk tadinya. Benar Pak, cuman karena nggak hafal, enggak. Jadi hadirin jamaah rahimakumullah, ya itu aja yang dapat saya sampaikan. Jadi intinya istiqomah tarawih. Jangan sampai kita Ramadan ya banyak keistimewaan tidak kita ambil, tidak kita manfaatkan sehingga Ramadan biasa saja. Maka harus ada yang berbeda di Ramadan ini adalah meningkatkan kualitas dan kuantitas amal saleh. Itu saja. Terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.